Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naban, tapi biasa dipanggil Codi. Jadi terserah mau panggil Ahmad Naban atau Codi. Saya seorang dokter umum dan juga founder dari Rumah Aba Kopi. Nah, ini adalah coffee shop saya, Rumah Aba Kopi. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang penyakit atau tentang kesehatan ya, tapi lebih ke branding dari coffee shop. Nah, ini mungkin diferensiasinya dari rumah panggungnya ya. Oke, next. Nah, kenapa ada foto ini? Apa karena saya kepedean jadi saya pasang foto saya ini? Ini adalah foto the reason why I need coffee ya. Jadi foto ini diambil pada saat saya sedang koas ya. Jadi fase kedokteran itu dia jadi ada kuliah 3,5 tahun. Setelah kuliah 3,5 tahun, terus ada fase namanya koas 2 tahun ya. Jadi koas ini adalah fase terberat bagi mahasiswa kedokteran. Foto ini diambil pada saat saya lagi stase kulit ya. Pada fase ini saya hanya tidur 2 jam per hari. Nah, jadi makanya saya harus bergadang setiap malam, hampir setiap malam, gak setiap malam tapi hampir setiap malam. Maka itu saya butuh kopi buat supaya saya bisa begadang, buat ngerjain tugas, buat ngerjain referat, case, ataupun jaga malam di rumah sakit. Lama-lama karena saya juga mahasiswa seperti mahasiswa lainnya, beli kopi terus setiap hari 20.000, 20.000, lama-lama ngerasa tekor juga ya. Jadi uang tuh kepake buat beli kopi. Jadi saya kepikiran kenapa nggak saya buka coffee shop sendiri aja gitu. Karena sering main ke coffee shop, saya jadi kenal sama banyak barista. Lalu saya belajar sedikit-sedikit, akhirnya saya bisa buat kopi. Lalu saya kepikiran buat membuka coffee shop sendiri. Oke, next. Nah, ini. Jadi coffee shop saya itu ada di bawah kolongnya. Nah, ini adalah rumah limas ya, rumah tradisionalnya orang Palembang. Jadi rumah limas ini memang dia didesain memang bertingkat seperti itu ya, karena pada zaman dahulu orang Palembang tuh kan daerahnya tuh rawa ya, jadi mudah banjir dan juga untuk berlindung dari hewan-hewan. Nah, jadi saya lihat kebetulan ini adalah rumah kakek saya sendiri. Nah, jadi sebenarnya privilege juga ya. Banyak orang-orang yang bilang, waduh, privilege. Sebenarnya privilege itu baik sih kalau digunakan untuk kemajuan kita ya. Karena orang yang bilang privilege itu payah atau apa, karena dia mungkin tidak punya privilege sehingga dia mengatakan itu. Nah, jadi saya lihat daripada di bawahnya kosong, kan sekarang Palembang udah nggak rawa lagi, terus udah nggak banyak binatang lagi. Jadi apa yang bisa dibuat di bawah kolong itu? Jadi saya kepikiran buat coffee shop sendiri di bawah itu, di bawah kolong tersebut tanpa istilahnya mencabut rumah dari akarnya. Saya nggak ngerubah desain dari rumah limas tersebut. Oke, next. Nah, Rumah Aba Kopi sendiri juga mempunyai partner dari petani-petani dari yang berasal dari Sumatera Selatan. Jadi 100% kopi yang digunakan di Rumah Aba Kopi itu menggunakan kopi dari daerah kita sendiri ya, dari daerah Sumatera Selatan. Ada yang dari Semendo dan juga ada dari Kabupaten Lahat, Desa Gunung Kaya. Jadi 100% digunakan kopi dari Sumatera Selatan. Saya berkolaborasi dengan namanya Randi ya, ada seorang roastery yang cukup concern juga dengan petani. Jadi saya senang sama dia karena dia itu mengedukasi petani. Karena selama ini petani itu tidak jarang banyak yang mengambil ilmu kayak misalkan, wah kakek nenek saya dulu kayak gini nih, nggak perlu dipupuk, kalau udah berapa hari dipetik gitu. Tidak ada teori-teori mendasar tentang kopi itu mekarnya berapa lama, terus perlu dipupuk, terus perlu perawatan ekstra seperti itu kan. Nah, jadi dia mengedukasi petani itu kan PR-nya pasti berat banget ya, karena dia itu melawan budaya.
Jadi orang di sana ngerasa bahwa dia tuh adalah yang punya daerah, udah lama ngerjain kopi. Jadi edukasi-edukasi tersebut menjadi satu rintangan juga bagi teman saya dan saya juga, terutama karena pengguna dari kopi tersebut. Next. Nah ini rumah Abah Kopi juga. Jadi bukan saya tuh pengen di Palembang tuh banyak tempat seperti TEDx ini. Jadi tempat sharing idea gitu. Jadi bukan tempat cuma hangout aja, ngopi, ngobrol sama teman, tapi juga sharing-sharing idea. Nah, seperti ini di rumah Abah Kopi bukan hanya jadi tempat ngopi, tapi juga jadi tempat wadah komunitas. Nah pada hari ini kebetulan waktu itu ada komunitas satwa liar tentang orang hutan. Jadi mereka mengedukasi customer yang di sana tentang orang hutan, lalu mungkin hewan-hewan lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kedepannya bakal banyak juga komunitas-komunitas lain yang mungkin bisa mempunyai impact yang positif ya kedepannya untuk anak-anak muda di Kota Palembang. Next. Nah, challenge. Jadi rumah Abah Kopi ini sebenarnya sudah berdiri sejak 2019. Tapi karena saya waktu itu kuliah kedokteran, jadi fokus saya itu memang terbagi. Jadi saya buka tuh seadanya aja. Jadi di bawah kolong udah gitu aja. Ada meja bar. Yang penting orang bisa minum kopi. Dulu yang penting mindset saya dulu yang penting kopinya enak, orang pasti datang. Namun setelah berjalannya waktu ternyata nggak kayak gitu. Jadi bisa membuat produk yang enak belum tentu bisa menjalankan bisnis tersebut dengan baik. Jadi misalkan bisa buat rendang yang enak, apakah otomatis akan bisa menjalankan restoran Padang dengan rame? Kan nggak juga gitu. Nah, jadi pas COVID itu tantangannya sepi karena harus dikejar juga sama Pol PP waktu itu, dan ngerubah konsep jadi online, dan saya rasa bukan cuma saya juga yang merasakan itu. Namun akhirnya kami berinovasi setelah COVID. Next. Nah ini adalah new konsep dari rumah Abah Kopi tersebut. Jadi di atas itu memang saya tidak pakai. Rumah ini memang sudah tidak terpakai karena keluarga saya banyak di luar kota. Tapi saya tidak mau mencabut rumah itu dari akarnya. Jadi saya tidak mau merubah rumah limas tersebut. Tapi bagaimana caranya bisa menyatukan modern dengan tradisional, tapi tanpa merubah desain dari rumah limasnya. Makanya jadi saya ambil di kolong rumah istilahnya. Jadi ada modernnya, vintage-nya itu di atas. Next. Nah ini, brandingnya tersebut saya mencari untuk orang-orang mungkin yang kerja gitu. Makanya di situ ada meja komunal yang panjang, yang ada stop kontaknya. Makanya brandingnya itu harus sesuai juga dengan isinya. Jadi branding kita nih mau kemana nih? Target pasar kita kemana? Ke orang kerja, berarti ya harus ada banyak stop kontak, harus ada meja yang panjang, harus ada kursi yang nyaman. Karena kalau kerja kan memang harus nyaman. Lalu ini adalah semi outdoornya untuk orang yang pengen ngopi dengan tayanya. Next. Nah seperti yang saya katakan tadi, bisa membuat produk yang enak tuh belum tentu bisa menjalankan bisnis dengan baik. Saya bisa bikin kopi paling enak misalkan, tapi ketika saya buka kopi shop, apakah kopi shop saya itu otomatis rame? Enggak kan, karena banyak faktornya. Nah, menurut saya ada 3 elemen penting. Yang pertama diferensiasi. Diferensiasi itu pembeda antara kopi shop kita sama yang lain. Kalau misalkan rumah Abah, diferensiasinya adalah karena rumah panggung tersebut, rumah vintage tersebut, di bawahnya ada coffee shop yang modern. Kalau misalkan coffee shop yang modern aja yang kayak di kolong rumah Abah tuh udah banyak. Di seluruh kota tuh udah banyak yang modern. Tapi untuk yang menggabungkan tradisional dengan modern itu menurut saya belum banyak. Nah itulah menjadi diferensiasi. Kalau kita mau mulai bisnis itu harus ada diferensiasi. Karena kalau kita nggak ada diferensiasi antara orang lain sama kita, orang pasti akan cari yang paling murah. Kan bedanya sama aja. Yang ini sama, yang A sama, yang B sama, orang pasti akan cari paling murah. Tapi kalau kita ada pembeda, maka orang akan tertarik ke tempat kita. Next. Nah, yang kedua service. Nah, service ini adalah untuk meng-keep customer untuk balik lagi. Jadi service ini ya seperti hospitality ya, sama atau segala macam. Nah, yang saya terapkan di rumah Abah Kopi ini, kalau misalkan ada customer yang sudah 3 kali datang, maka yang keempat baristanya atau pegawainya lain harus sudah tahu namanya.
Jadi kayak misalkan Mas Mahathir tuh ke rumah Abah sekali, 2 kali, 3 kali. Nah yang keempat baristanya harus udah tahu namanya. Jadi orang itu kan dia merasa nyaman, merasa seperti di rumahnya. Apalagi kalau orang itu ingat namanya. Jadi orang tuh agak seneng, nyaman, kopinya udah enak, servisnya bagus, maka orang akan coming back for more. Next. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah sosial media ya. Jadi zaman sekarang tuh orang udah nggak ada lagi tuh iklan, misalkan coffee shop baru tuh di lampu merah, ngelempar serbaran gitu. Itu udah jarang banget kan. Sekarang tuh orang cari tempat, cari coffee shop, cari hidden gem itu udah di sosial media semua. Makanya sosial media promotion tuh juga cukup penting ya. Nah ini adalah kebetulan ada influencer yang datang, dia membuat video dan story gitu. Kemudian setelah itu jadi coffee shopnya meledak gitu ya. Jadi memang impact dari sosial media tersebut memang besar banget ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalkan Mas follow Rumah Abah Kopi, itu saya cukup tidak sering mengupload karena untuk menjaga eksklusivitas. Kalau misalkan kita lihat ya, banyak juga tuh coffee shop atau brand lain yang upload konten komedi gitu, karena biar banyak ya. Tapi yang saya takutkan malah akan jadi umuran, karena kalau kita sering upload tuh takutnya nanti sosial medianya doang yang rame, coffee shopnya sepi. Jadi untuk menjaga eksklusivitas saya mungkin sebulan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah yang banyak alhamdulillahnya orang ketika datang dia men-storykan gitu, membuat video lalu dia mengupload. Jadi sosial medianya tuh promosinya bisa dibilang gratis gitu, karena orang datang. Nah untuk bisa seperti itu karena maka vibe-nya harus enak, suasananya harus nyaman, baristanya harus ramah, dan juga pasti kopinya harus enak. Next. Nah ini, if you tired of selling, then branding. Jadi zaman sekarang tuh kita udah nggak bisa buka aja tuh, buka restoran Padang, karena makanannya enak, orang datang, nggak mungkin. Kita harus ada branding. Jadi tujuan kita tuh kemana? Target market kita tuh siapa? Jadi harus menspesifik dan mengerucut. Jadi harus ada long story behind. Orang ke Rumah Abah Kopi itu saya yakin bukan karena kopinya aja yang enak. Pasti kalau bisa ditanya, ngapain Pak kesini? Kok sering banget kesini? Wah kopinya enak? Enggak juga. Karena semua orang bisa bikin kopi yang enak. Tapi kenapa orang mau datang terus ke Rumah Abah Kopi? Karena ada long story behind. Ada rumah limas, terus di bawahnya ada kolong, terus ada sejarahnya dulu rumah limas ini dibentuk karena di bawahnya itu sering banjir atau sering ada binatang, lalu memadukan modernisasi di bawah kolong, tapi tradisionalnya tetap ada di atas. Jadi ada long story behind yang buat orang tuh datang. Saya yakin orang datang ke Rumah Abah Kopi itu bukan karena kopi saya yang paling enak, tapi karena ada long story behind yang menarik sehingga orang akan datang. Jadi untuk jualan, untuk branding, enak itu bukan diferensiasi. Enak itu ya harus kalau mau buka food and beverage, usaha F&B, ya enak itu harus enak dulu. Kalau nggak enak, ya nggak usah buka usaha F&B. Jadi harus enak dulu, terus temukan diferensiasinya apa. Karena kalau kita nggak ada diferensiasi, balik lagi orang pasti akan cari yang paling murah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.